Kalau mau 3.000 saya angkut. Pada akhirnya pembeca itu walaupun tidak langsung dikomunikasikan, itu langsung nyerbu satu perahu itu yang harga 3.000. Terus itu jadi persaingan. Yang perahu satunya dia 3.000, saya 5.000. Pindah lagi. Terus begitu. Jadi ada timing untuk menaikkan harga. Itu dari dulu sampai hari ini ada yang sudah berani 30.000. Bahkan ada juga yang berani 50.000. Tapi pas timingnya pas. Jadi bisa. Jadi bisa untuk pembeca itu untuk menaikkan harga ongkosnya. Bahkan kalau di pelabuhan itu ada yang sampai berani 100.000 sekali jalan. Kan harus dilihat berapa angkutan dulu, berapa kali angkutan. Sekali jalan angkutan itu berani 100.000. Berarti transaksi itu dibuat tawaran mengenai harganya itu berarti si pemilik perahu itu ya, bukan tawaran dari si pembeca. Triknya pembeca itu nggak mau kalau dia itu harganya masih sama dengan yang lain. Iya, maksudnya berarti kan harga kan ditentukan oleh ini kan di awal. Si pembeca kan berarti hanya sekedar menerima harga yang diberikan oleh si perahu. Awalnya. Ya. Iya awalnya. Ya. Kira-kira ketika harga itu tidak sesuai dengan keinginan si pembeca, apakah si pembeca ini akan terus akan mungkin mengangkut atau memang mencari yang lain atau memang memberikan tawaran harga lebih tinggi kepada si perahu? Memberikan tawaran harga. Berarti membuat kesepakatan berarti tawar menawar. Iya. Tawar menawar artinya tapi di timing ketika ikan-ikan itu sudah ngantri, bukan becanya yang ngantri, tapi ikan itu yang ngantri. Nah, itu dibuat kesempatan untuk para pembeca. Kalau sampai 25.000, kalau nggak berani 50 ini memang ganggu. Berarti secara bebas saya menyebut bola berarti bolanya itu si tukang beca berarti. Yang menyebutnya kan ikan, berarti ikan ya. Juga disediakan, bukan sebaliknya kan, ya. tentu kan. Kalau sebaliknya pasti si becak yang kebingungan, oh ini udah lewat. Ternyata si ikannya yang bingung mencari si tukang becak sebagai pengangkutnya itu. Nah, ketika timing seperti itu dibuat kesempatan. Oh gitu. Nah untuk pembecak yang lain ketika ini sudah tahu tidak langsung, ya teman-temannya pembecak akan ngasih informasi. Chemistry lah. Oh langsung sudah. Di situ 50.000. Terus itu begitu. Sampai habis satu perahu, baru kita. Kalau gimana caranya dari perahu yang lain itu pindah? Dia harus lebih besar. Oh, ya. Dan untuk mengetahui berapa angkutan yang telah si pembecak itu lakukan, gimana itu? Itu ada bibir. Oh bibir. Ada bibir. Ada tandanya. Ada kayak gini lah. Ya karena itu nanti kan hubungannya dengan hasil kan, hasil keseluruhan. Hasil. Ya itu. Tapi nanti itu di awal di perjanjian awal ini saya sudah 30.000 ya. Ya, oke, jalan. Oke, lanjut. Kembali ke tracking tentang dalam lingkup dramatik. Ini kita sudah melebar jauh ngobrolin tentang transaksi. Ayo kembali lagi ke tracking ini. Cak, gimana ini Cak? Di situnya yang sebenarnya dramaturginya sebenarnya. Oh berarti kalau menurutku itu peristiwa depan panggung atau belakang panggung? Belakang panggung. Ya, gimana tuh mengenai masih belum tahu juga di wilayah becak yang di bidang belakang panggung itu di mana, yang di depan panggung itu di mana. Aku masih belum memahami itu sih sebenarnya. Tapi yang rentetannya panjang. Jadi kita bagaimana bisa mengerti bahwasanya
peristiwa yang terjadi ada peristiwa depan panggung yang muncul dari backstage begitu, yang sudah disiapkan. Apakah para tukang becak ini sudah bersepakat nanti kalau tidak naik tidak jalan ke situ? Apakah sudah ada pembicaraan seperti itu yang menyusun dramatik itu tadi? Nah, itu tuh gimana peristiwa belakang panggungnya kok bisa? Apakah itu hanya muncul karena kebudayaan atau itu muncul karena memang diset oleh orang-orang becak itu sebagai peristiwa belakang panggung? Atau ada kesepakatan nanti kalau yang di sini naik, di situ nggak naik, jangan ke sana, ke sini aja, atau gimana? Kita pikir sudah turun temurun. Konspirasi tukang becak. Konspirasi tukang becak. Iya. Itu bisa jadi. Ternyata Karena secara tidak langsung itu kadang-kadang juga muncul tanpa direncanakan. ternyata konspirasi. Tapi untuk hari-hari ini itu kalau kemarin, kalau beberapa waktu yang lalu ke 25.000 itu sampai paten, ya kan? Dan kejadiannya kenapa sampai 25.000 itu karena begitu, dengan sistem begitu. Namun untuk hari ini tidak seperti itu. Dengan timing yang seperti itu, yang seperti tadi, ketika ada timing seperti tadi, itu baru jor-joran. Artinya tawar-menawar. Berani nggak 50.000? Kalau nggak berani, nggak usah. Kadang juga tukang becak itu nggak usah menawarkan. Pemilik perahu itu akan berdiri di pinggir jalan, lihat. Ayo, 50.000 satunya. Ayo 100.000 sini. Aku jadi Gitu. tahu tuh bahwasanya ada kebutuhan, makanya pemilik ikan juga kalau tidak segera terangkut, tidak segera jadi duit, ini akan busuk, ini aku lebih baik naikin harga tuh biar cepat terangkut, mungkin Nah, begitu peristiwa. mungkin begitu. Karena apa? Kalau misal itu rusak, ikan rusak, itu kemudian harganya akan menurun dan masuk tepungan. Kalau misal ikan tongkol yang harganya katakanlah 12.000 sampai 15.000, kalau itu membusuk bisa harganya 3.000. Itu jadi pemantik bahwasanya nelayan lebih baik menaikkan harganya segera ikannya terangkut ke pabrik-pabrik atau ke pelelangan ikan daripada ini jadi busuk harganya jadi nol. Mungkin itu kebutuhannya ternyata bukan kebutuhan tukang becak menjadi bukan stil ini, justru yang menjadi pemantik dramatik nelayannya tuh. Ya. Berarti untuk sampai hari ini tidak ada patokan pasti harga becak ngangkut ikan itu berapa? Kalau patokannya sudah ada 25.000. Paling kecil tuh tiba-tiba karena Kalau di bawah 25.000 itu bisa di demo itu pemilik perahu. Enggak, akhirnya ada konspirasi baru. Kalau miliknya dia nggak usah diangkut. Itu yang terjadi. Berarti yang punya kendali orang-orang pengangkut ikan itu ya, bukan si. Bisa jadi sebaliknya. Nah, kalau untuk harga patennya, yang punya kendali adalah tukang becaknya. Tapi kan sebenarnya secara kebutuhan itu kan berada di si tukang becaknya. Kebutuhannya, yang pemilik perahu dong. Bisa jadi si pemilik perahu kan memang ini di sini nggak ada si tukang becak, bisa jadi dia kan tukang perahu kan pasti mempunyai alat pembantu seperti truk yang ada di rumahnya, pasti kan masing-masing perahu mempunyai transportasi itu. Oke, kalau siasati. Kalau misal itu dapatnya banyak, itu nggak masalah, itu sudah biasa. Diangkut truk itu sudah biasa. Tapi sebenarnya dilihat dulu ikannya. Kalau ikannya itu sudah busuk, dinaikin truk, sudah masuk tepungan. Kalau misal itu bagus, lebih mending naik becak. Karena apa? Kalau naik becak itu lebih cepat. Itu. Kalau misalnya dapatnya bertonton, kalau misalnya dapatnya cuma 2 blok, apa naik truk atau naik pickup, nggak mungkin, pasti naik becak. Saya membela tukang becak karena saya tukang becak. Ya silakan. Berarti dalam hal ini aku tadi masih ngikutin ya. Berarti dalam hal ini aku melihat kebutuhan tukang becak dengan kebutuhan perahu ini, kalau ngomongin panggung depan panggung belakang, lebih condong ke tukang perahunya, karena di sini yang memainkan intrik kepalsuan, intrik untuk dia
apa ya konspirasi yang berlaku, justru malah main di tukang perahu ya, karena di tukang perahu saingan kayak tadi mau ceritain satu 100.000, yang satunya lagi 50.000. Nah si tukang beca ini pasti lebih ke yang 100.000 ini karena sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi kan di sini yang memainkan aktor berarti si tukang perahu dong kalau kayak gitu. Sepakat. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, di mana peran si tukang beca ini gimana ya? Sebagai aktornya itu dalam sisi apa gitu loh? Ya. Atau hanya sekedar mengikuti arus narasi ya? Kalau dari persepsi yang Ijat tadi omongin, berarti kan si aktor utama lah ya, aktor utamanya itu dari si tukang-tukang perahu. Nah, di sisi mana? Kan di artikelnya Bang Ijat ngomongin tentang tukang beca. Di sisi mana si tukang beca ini sebenarnya menjadi aktor utama dalam drama itu sendiri? Pengangkutnya. Karena begini, seperti tadi, kalau misalnya itu dapatnya banyak, itu bisa menjadi, kalau di pelabuhan itu bisa jadi pakai truk. Tapi kalau dapatnya sedikit, apa mau naik truk? Ongkosnya saja berapa? Gitu, hitungannya kan begitu. Nah, peran tukang beca itu kan sebenarnya pentingnya kan di situ. Ketika dapat satu ton itu masih mending tukang beca. Berarti kalau memang dialihkan ketika nggak memanfaatkan si tukang beca, dia meskipun mendapatkan ikan yang banyak ataupun sedikit, dia memanfaatkan transportasinya yang ada. Berarti secara dramaturgis tukang beca ini tidak ada. Kembali lagi ke sini, ya kan? Gini maksudnya. Di mana polemik Nggak ada perannya. itu loh. Di polemik Kalau misal itu nggak ada perannya, berarti itu bukan kebutuhan. ada perannya, tetap ada. Tetap Iya, ada, kan? nggak mungkin nggak ada perannya kalau begitu. Dari mana perannya kok bisa ada? Ya kalau nggak ada peran beca sih. Yang beca itu nggak ngerti apa perannya sebagai peran yang mana, tetapi kan si tukang beca ini tetap berperan dalam Perannya pengangkut. aku mengangkut tentang ikan itu tadi. Tapi lanjut lagi ya Bang. Oh iya. Dikendorin dulu, dikendorin. Oh, bisa dulu. Kayaknya tukang becak lebih menarik daripada kerja guru atau kerja desain komunikasi visual nih. Pulang aja yuk kita yuk. Pulang yuk. Kemungkinan buruknya seperti itu. Persoalannya kan kita begini, kita mampu untuk membaca peluang itu sebagai kebutuhan atau keinginan. Kenapa saya yang sarjana itu memilih jadi tukang becak? Karena aku membaca itu adalah kebutuhan. Selain harganya juga, ongkosnya juga lumayan. Iya kan? Ini Saya ada berpikir realistis sih sebenarnya. pertanyaan lagi menarik kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di tulisannya Mas Izat. Saya tidak tertarik dengan pemberdayaan bullshit itu. Cari uang aja, nggak ada pemberdayaan. Ini menarik. Nggak usah ngomongin pemberdayaan kita atas nama. Makanya tukang becak nggak usah diberdayakan, memang dari dulu. Ya kan? Jujur gitu. Ini menarik, ada kaitannya kan tadi yang disampaikan bahwa kenapa saya sarjana memilih menjadi tukang becak? Itu pemberdayaan kantong pribadi. Karena saya membaca peluang. Oh, backstage ya? Backstage. Nah, menurut Ketimbang jadi guru, saya mending jadi tukang becak. Iya. Aduh, ngapain jadi guru? Ngapain jadi guru? Walaupun guru itu penting loh ya. Tapi kalau guru Tapi kalau ukurannya uang, nggak usah jadi guru. Tukang becak lebih Oh, kaya. enggak. Sih. Itu keliru. kalau gurunya tukang becak gimana? Sih, maksudnya gurunya enggak kaya. Aku dikeroyok. Tapi enggak apa-apa. Ayo mas. Aku kan tukang becak.
Gitu. Artinya membaca kebutuhan atau membaca keinginan. Kalau di ruang saya yang memang padat dengan penduduk, terus kemudian memang mayoritas di situ adalah nelayan, becak menjadi kebutuhan. Aku membaca di situ. Apakah guru itu kebutuhan? Jelas dong. Atau yang desain grafis itu kebutuhan? Soalnya tidak melamar kerja di mana-mana nggak keterima atau keterimanya jadi guru tuh. Mending keterima. Masalahnya kalah dengan orang dalam. Nah, tuh. Gimana terus? Ayo fokus. Orang udah pelmasan. Ayo fokus. Ya, yang mungkin Mas Mail bisa menyampaikan mungkin ya pemahaman saya terkait dramaturgi. Esensi dari dramaturgi itu sendiri. Enggak sih, aku sebenarnya begini. Kalau aku ingin coba kembali bahwasanya dramaturgi itu sesuai. Kalau tadi pertanyaannya dari teman-teman, ya halo teman-teman. Jadi teman-teman ngomong bahwasanya berarti dalam hal ini tukang becak tidak ada dramaturginya, salah besar dong. Karena setiap individu, setiap performan yang terlibat di dalam peristiwa itu ada dramaturginya masing-masing. Tidak bisa dikatakan tidak ada dramaturginya, karena cuman perspektif dramaturginya dari mana? Kalaupun ditemukan bahwasanya tadi dramaturginya dianggap teman-teman dari nelayan, tidak bisa pun dikatakan bahwa tukang becak tidak ada dramaturginya, tetap ada. Karena kita kembali lagi bahwa dramaturgi itu adalah keilmuan untuk menciptakan drama. Tinggal kerja becak itu bagaimana memilah antara, kalau kita meminjam teorinya Kaufman bahwasanya ada front stick, back stick, bagaimana memisah kerja backstage dan memisah kerja front stick begitu. Panggung depan dan panggung belakang, bagaimana memisah itu? Itu perkaranya yang belum tadi terselesai. Maka teman-teman berpikir, oh nggak ada dramaturg. Sebenarnya ada dramaturgnya becak, sangat ada. Tidak mungkin tidak ada karena dia terlibat dalam peristiwa sosial. Ya karena rentetan pertunjukannya sangat panjang. Cara dramatiknya sudah. Ya, beda dengan saya sebagai guru nih. Jelas bahwasanya tadi saya sudah katakan bahwasanya panggung depannya adalah performance ketika seorang guru berhadapan dengan siswa secara face to face, bagaimana menciptakan peristiwa dramatik, bagaimana pelajaran bisa disampaikan dengan sebuah metode pembelajaran, itu adalah panggung depannya. Panggung belakangnya adalah kerja administratif, terutama dalam konteks membuat RPP, rencana kerja pembelajaran. Nah, kenapa harus dipahami bahwasanya rencana kerja pembelajaran adalah rencana terstruktur dramaturg? Karena disitulah tersusun bahwasanya peristiwa itu akan tersusun. Bagaimana permulaan pembelajarannya, bagaimana tengah pembelajarannya, bagaimana akhiran pembelajaran ini. Nah itu adalah susunan dramaturg, struktur dramaturg itu. Naskahnya di situ. Lah pertanyaannya, bagaimanakah itu bisa teraplikasikan dengan baik? Nah itulah peristiwanya. Nah, ilmu dramaturg. Nah, struktur itu juga ya. Struktur RPP itu sebenarnya struktur dramaturgi karena dia dalam keilmuan lain orang menyebutnya juga sebagai skenario pembelajaran. Nah, itu mengingat durasi mungkin dari yang hadir bisa menanggapi. Oke, lanjut. Mas Bagus. Takutkan gue. Mas Ilham atau bapaknya yang baru datang. Boleh lah, biar kita semakin akrab. Saya dari depan aja masih belum mau. Buat teman-teman boleh bisa santai. Mungkin menanggapi tentang dramaturgi atau di sini tadi ada lintas disiplin ilmu desain komunikasi visual, terus guru SMA sama tukang becak. Mas Aidan, atau butuh diangetin mosok Masak. Hah? musik ya. Tidak.
Mas gak ada gue. Wis Bu ngomong apa? Ya. Iya. Orasi. Wis gak tak main mau kowe. Wis lakukan dulu wis. Tak nekoni Mas Mat. Ya wis. Menarik soalnya DKV ambil dramaturgi. Di sisi mana si DKV ini tadi kan juga sebenarnya udah dibahas tuh tentang Maneman disiapno. mau gak enak. Biar Enggak tahu nih komik siapa? Suaranya aja copong ngomong gak enak. Oh iya, lanjut. Apa mau? Oh, tentang DKV itu kan ada panggung depan sama panggung belakang. Ya sebenarnya panggung belakang dari DKV itu apakah polemik dengan polemiknya si orang kerja DKV itu sendiri dengan apa sebenarnya? Apa? Klien, nah dengan kliennya itu sendiri atau malah polemiknya dengan ini? Dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya untuk menciptakan desainnya itu sendiri. Terus realitasnya kebentuk ngono, panggung depannya kayak mana? Hasilnya apakah itu kan di DKV ini kadang kita melihat nggak ada batas ketika ngomongin karya visual kan juga nggak ada batasan norma atau apapun. Nah, panggung depannya itu kayak mana gitu loh. Dan panggung belakangnya apakah polemik dengan si pencipta desain visual itu sendiri atau malah keduanya gitu. Nah, kalau dari penjelasan Bang Mail tadi, backstage-nya bisa mengarah pada penyusunan naskah. Jadi di DKV juga ada pada tahap analisis tadi itu tempat di mana kita sebenarnya menyusun naskah untuk visual kita. Jadi visual yang kita buat tidak hanya dari selera kita, tetapi ada naskah, ada runtutan atau ada proses, ada metode di sana. Jadi tidak hanya dengan klien, tapi dari diri kita sendiri, dari desainer sendiri kita merancang, kita berpolemik dengan diri kita sendiri bagaimana kita memecah brief itu tadi, kemudian kita mengolahnya seperti hanya pertunjukan. Kita membuat naskah, kemudian pertunjukannya, front stage-nya adalah bagaimana kita menghasilkan karya yang siap digunakan atau siap ditunjukkan kepada audiens. Nah, front stage-nya mungkin dengan metode yang tadi ada 5W1H. Bagaimana media itu ditampilkan, kapan media itu ditampilkan, dan di mana media itu ditampilkan. Dan saya rasa itu adalah front stage-nya. Jadi kita mengatur di mana media itu dipentaskan atau kapan, siapa target dari media itu. Saya rasa front stage-nya ada di sana. Kemudian back stage-nya seperti apa? Gimana? Sudah cukup dengan ya, karena durasinya sudah selesai, mungkin bisa disudahi, bisa dilanjut nanti ngobrol masuk ke sana. Mungkin closing statement dari ketiga pemateri hari ini. Ya. Monggo. Ketiga maksudnya kita ngomong. Sekali ya sampai terusnya komik. Pertama dewe awakmu lho, Bro. Pertama dewe awakmu tanggung jawab ya. Ya ikut loh, saya bisa dengar. Pak Guru ya. Nah, aku Mick Jagger, enak Mick Jagger. Oh, terus cepeng awis barang guys. Pas sekolah closing statement. Pas sekolah. Bahasa lainnya closing statement itu apa? Tutupan. Tutupan. Omongan terakhir kan. Oh ya, Arab
pamit. Kayak tugasmu tak sih nutup dulu. Iya. Ya, terakhir bahwasanya saya menjadi sadar bahwasanya dengan diskusi ini bahwasanya dalam setiap individu adalah individu yang ada adalah individu yang memantik dramaturg sebenarnya dalam ruang lingkup kerjanya masing-masing. Bang, kenapa bisa seperti itu? Kita kembali lagi bahwasanya government itu juga bukan murni sarjana seni yang menyampaikan bahwa dramaturg seperti itu. Government adalah seorang sosiolog. Yang lingkup kerjanya adalah sosiolog, dia sosiolog. Nah, berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setiap individu yang melakukan kerja pasti dia memiliki kaitannya dengan dramatik dalam lingkup kerjanya, dalam ruang kehidupannya, dalam konteks hidup secara sosial maupun secara kerja dia memiliki ruang lingkup dramatik masing-masing. Itu pernyataan akhir dari saya. Kurang lebihnya saya secara pribadi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan, dan semoga kesalahan saya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mas Andra? Enggak diampuni malah ditambahkan. Oh, Mas Izan. Terakhir. Ya, terima kasih untuk yang hadir pada malam hari ini. Semoga kisah semrawut ini ada manfaatnya. Saya juga mohon maaf. Semoga kisah ini tidak terulang lagi. Ada kekeliruan, kesalahan dalam menemani kawan-kawan berdiskusi. Semoga kisah ini tidak terulang lagi, Tuhan. Setiap kita adalah manusia, setiap kita adalah pemeran, maka tidak ada yang perlu diperdebatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gue yang bareng ya. Bernasan. Aduh. Apa ini? Taksinya apa ini, Bang? Ayo tanggung jawab. Bisa semrawut temen nih.